为什么？找不到理由，为什么？ Subuh-subuh sekitar pukul 4 pagi, pihak kepolisian Kunming China menerima sebuah panggilan telepon dari seorang wanita yang melaporkan bahwa dia butuh pertolongan karena kekasihnya baru saja meninggal. Tiba di lokasi, wanita tadi membukakan pintu apartemen dengan ekspresi wajah biasa saja tanpa rasa khawatir, seperti tidak terjadi apa-apa. Begitu petugas memasuki apartemen, mereka semua terkejut melihat pemandangan yang amat sangat horor. Terlihat noda merah berceceran di sekeliling ruangan, serta terdapat sesosok tubuh pria dewasa dalam kondisi tergeletak di lantai dengan penuh luka sayatan. Sepertinya wanita dalam apartemen itu merupakan pelaku tunggal atas kejadian tersebut. Kira-kira apa yang terjadi di antara mereka? Berikut kisah selengkapnya. Kasus kali ini terjadi pada tahun 2004 di kota Kunming, negara Cina. Mari berkenalan sedikit dengan tokoh utama dalam cerita yang kita bahas sekarang. Wanita cantik yang menelpon petugas kepolisian Kunming di awal video tadi adalah Kai Yuhua berusia 33 tahun saat kejadian. Kai merupakan seorang janda yang pernah menikah ketika usianya menginjak 28 tahun. Dulu dia bercerai dengan mantan suaminya karena si mantan hobi sekali bermain judi hingga menyeret Kai dalam kehidupan yang serba sulit. Sudahlah uang tabungan dia habis di meja judi, Kai juga mesti bertanggung jawab atas seluruh hutang-hutang mantan suaminya. Oleh sebab inilah Kai memutuskan bercerai. Setelah perceraian itu, Kai menjadi trauma dalam menjalin hubungan apalagi ke jenjang pernikahan. Butuh waktu 5 tahun untuk Kai kembali percaya diri untuk mencoba berhubungan dengan seorang pria. Dan pria yang berhasil meluluhkan hati Kai bernama Benji berusia 37 tahun, seorang pebisnis agen properti di kota Kunming. Mereka bertemu saat ada kerjasama bisnis di mana saat itu Kai yang berusia 33 tahun bekerja di sebuah perusahaan real estate yang terletak di kota Kunming juga. Sejak pertemuan pertama mereka, Ben jadi sering mengajak Kai makan siang bersama di luar jam kerja. Ben mengaku jatuh cinta kepada Kai dari awal mereka bertemu, sehingga perlahan hubungan keduanya pun berkembang, lalu memutuskan berpacaran dan tinggal bersama. Kai sangat mencintai Ben sampai-sampai dia mengenalkan sang pacar kepada kedua orang tuanya. Di depan mereka, Kai dibuat terharu, sebab dengan gentle, Ben meminta restu serta berjanji suatu hari nanti akan menikahi Kai. Akan tetapi, seiring bergulirnya waktu, Ben yang semula selalu bersikap romantis mendadak berubah menjadi pacar yang gampang marah sekaligus ringan tangan. Berulang kali, Kai menjadi korban kekerasan sang pacar, entah itu dipukul, diinjak-injak, disundut pakai rokok, atau dicambuk menggunakan sabuk. Tak terhitung sudah berapa kali Kai bolak-balik rumah sakit akibat ulah Ben. Padahal usaha Kai dalam mempertahankan hubungan mereka tidak main-main loh. Dia sampai rela meminjam uang jutaan yen ke beberapa temannya guna membantu permasalahan Ben setiap kali bisnisnya mengalami ambruk. 我工作上他的事业下欠缺啊，那他去开卡40万摸了下我们所有的朋友借钱了嘛，有啥下借路费啊，交这些拿保障金啊、定金啊，他都出来借钱。 Kai berpikir mungkin saja Ben berubah begitu karena tekanan pekerjaan. Tidak ingin kisah percintaannya gagal lagi, Kai berjuang mati-matian mempertahankan hubungan mereka. Dia benar-benar sangat berharap jika suatu hari nanti Ben menepati janji akan menikahinya. Namun harapan Kai berbuah sia-sia, sebab pada tanggal 24 Maret tahun 2004 sekitar pukul 11 malam, Kai mendadak dibuat terkejut tatkala menelpon Ben yang sedang dalam perjalanan bisnis
karena yang mengangkat panggilannya bukan Ben sendiri, melainkan seorang wanita. Kai lantas bertanya kepada wanita itu, "Siapa kamu? Ben ada di mana?" Belum sempat terjawab, ponsel tersebut sudah diambil alih Ben. Tanpa berbasa-basi, Kai langsung menanyakan siapakah wanita yang mengangkat telepon tadi. Ben menjawab wanita itu merupakan kliennya. Kai tentu tidak mempercayai perkataan Ben begitu saja, sebab mana ada klien tengah malam masih bekerja. Kan posisi dia telepon Ben pukul 11 malam. Belum sempat protes, Ben terlanjur memutuskan sambungan teleponnya. Kai mencoba menelpon kembali, tapi ponsel Ben sudah dimatikan. Kai amat gelisah, overthinking berpikir bisa jadi wanita tadi adalah selingkuhan Ben. Kalau memang benar, berarti jelas dong alasan Ben berubah menjadi kasar ternyata bukan akibat tekanan pekerjaan, melainkan karena ada wanita lain. Pasca kejadian itu, Kai mengurung diri di dalam apartemen yang dia tinggali bersama Ben. Sudah 3 hari dia tidak berselera makan atau minum, tidak pergi bekerja, dan hanya berdiam diri duduk di sofa sambil menangis. Setelah mempertimbangkan selama beberapa hari, Kai memutuskan mempertaruhkan segalanya untuk tetap mempertahankan Ben. Dia akan menerima jikalau Ben beneran berselingkuh. Nah, saat Ben mengakhiri perjalanan bisnis dan kembali ke apartemen, Kai menanyakan langsung perihal kejadian kemarin-kemarin. Apakah benar dia berselingkuh dengan wanita yang mengangkat teleponnya? Tanpa disangka-sangka, jawaban Ben lagi-lagi membuat Kai syok. Dia mengaku bahwa ternyata wanita yang membuat resah Kai adalah istri Ben yang ada di kampung. Yaps, rupanya Ben sudah memiliki seorang istri dan seorang anak. Mendengar fakta tersebut, Kai marah serta kecewa karena merasa telah dibohongi selama ini. Spontan, Kai menampar Ben. Bukannya mengalah, Ben justru membalas tamparan Kai. Bergerak cepat, dia melepas ikat pinggang lalu melayangkannya ke arah tubuh Kai, sekaligus memukulinya hingga pingsan. Ketika terbangun, Kai sudah terbaring di rumah sakit. Kala itu, dia sangat rapuh serta mengalami ketakutan yang amat mendalam. Kai tidak tahu harus bagaimana jika melepas Ben dan harus menjalani hidup sendiri di masa depan. Oleh sebab inilah, Kai memutuskan untuk memaafkan Ben asalkan dia mau menceraikan istrinya. Akan tetapi, Ben menolak keras persyaratan Kai. Dia lebih memilih meninggalkan apartemen Kai daripada harus bercerai dengan sang istri. Alhasil, Ben angkat kaki dari sana. Kai yang belum siap kehilangan Ben merasa sangat terpuruk. Malam hari pada tanggal 9 April tahun 2004, tepat setelah keluar dari rumah sakit, Kai yang tengah putus asa berjalan sendirian menyusuri jalanan kota Kunming. Diselimuti perasaan gelisah, Kai menelpon nomor ponsel Ben. Namun tidak seperti yang diharapkan, sepanjang mereka teleponan yang dia dengar hanya caci maki Ben diiringi suara gelak tawa wanita. Ben menyuruh Kai agar berhenti mengganggunya, apabila tidak menurut, Ben mengancam akan menghabisi nyawanya. Mendengar perkataan sang pacar, seketika hancur sudah harapan Kai. Perasaan Kai yang semula sedih mendadak berubah menjadi benci bercampur emosi. Perlahan amarah Kai semakin menggebu-gebu. Malam itu juga dia bertekad ingin menemui Ben untuk meminta penjelasan secara langsung terkait hubungan mereka ke depan. Kai lantas mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Ben, tapi hasilnya nihil. Sekitar jam 3 pagi, Kai yang kelelahan memutuskan pulang saja. Begitu sampai, Kai terkejut melihat Ben sudah berada di dalam apartemennya. Tanpa pikir panjang, Kai menuju ke dapur mengambil sebilah pisau, lalu menghampiri Ben dan berkata, "Kata kamu ingin membunuhku. Kalau begitu, ayo mati bersama." Ditantang begitu, Ben langsung merebut pisau tersebut, kemudian melayangkan ke arah pacarnya. Secara refleks, Kai membela diri meraih pisau itu kembali. Meski dalam kondisi tangan terluka akibat baku hantam, Kai yang sukses merebut pisaunya melakukan serangan balik.
Entah berapa lama mereka bergumul. Pada akhirnya Ben berhasil dikalahkan. Puas melihat kondisi sang pacar melemah, Kai bertanya, "Apakah kamu pernah mencintaiku dengan sepenuh hati?" Dalam kondisi sekarat, Ben menjawab, "Ya tentu saja pernah lah." Mendengar ucapan tersebut, Kai menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Jika benar kamu memang mencintaiku, kenapa kamu tega memperlakukanku seperti ini?" Pertanyaan terakhir Kai ini tidak terjawab sebab Ben perlahan mulai kehilangan kesadaran sampai kemudian tewas di tempat. 我就问他，你真正的有没有你爱过我？你为什么要欺骗我？他告诉我，他爱过，我就对着他摇头。没有，如果你真正爱我，你不会这样对我。 Melihat Ben meninggal, Kai merasa hidupnya pun akan segera berakhir karena kejahatan yang telah dia perbuat. Seketika itu pula, Kai menelpon pihak kepolisian kota Kunming. Saat orang tuanya datang menemui dia di kantor polisi, Kai merasa sangat malu dan putus asa. Dia bersujud di depan mereka sambil mengucapkan kata maaf berulang kali. Singkat cerita, 8 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember tahun 2004, Kai dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan yang disengaja dengan penangguhan hukuman 2 tahun. Saat diinterview, Kai mengaku menyesal telah mengakhiri hidup Ben. 没有权利去剥夺人家的生命，这是我的错。 真的，我必须承担法律责任，这是应该的。但是，真的让我最难过的就是给家人造成的痛苦，他们家人也会痛苦，都是因为我不应该。 Setiap kali teringat kejadian dulu, dia selalu berdiri di depan jendela memperhatikan rumah orang tuanya dari kejauhan dengan perasaan menyesal yang amat mendalam. Dia tahu kondisi orang tuanya tidak lagi sehat, tapi mereka selalu berusaha menjenguk Kai di penjara untuk memberikan motivasi. Berkat dukungan kedua orang tuanya, sisa hidup Kai diisi oleh kegiatan-kegiatan positif seperti bergabung menjadi grup penari, serta beribadah setiap hari. So, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus barusan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.